Apakah kalian sadar ada sebuah momen menarik yang terjadi sebelum laga krusial Persib Bandung melawan Bangkok United di ajang ACL 2? Ya, sebelum bola digulirkan, Mark Klok bersama Boyan Hodak lebih dulu menghadiri sesi pre-conference. Di sana, sebuah pertanyaan sulit terlontar dari seorang wartawan, tepat di hadapan sang pelatih Persib. Pertanyaan itu menusuk langsung ke jantung isu terpenting. Apakah fokus Mark Klok untuk Persib tidak akan terganggu? Mengingat minggu depan ia harus memperkuat timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika kita sadari itu bukanlah pertanyaan sederhana. Itu adalah dilema seorang kapten. Semua orang tahu laga melawan Bangkok United adalah pertarungan hidup mati Persib di level Asia. Sebuah duel yang bisa menentukan arah langkah Maung Bandung menuju babak berikutnya. Namun di sisi lain, ada panggilan yang jauh lebih besar. Panggilan untuk membela Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Sebuah misi yang menuntut kondisi dan performa terbaik, juga tentu saja tanpa cedera sedikit pun. Di hadapan semua keraguan itu, Mark Klok menjawab dengan nada tegas. Ia meyakinkan pada semua bahwa dirinya akan memberikan 100% jiwa dan raga untuk Persib Bandung. Of course, you play every game 100%. Of course, it's in my mind. You know, I travel there tomorrow, but that's next week. So first things first is tomorrow, and then I put the focus on the next game. Yang menarik dari momen itu bukan hanya pertanyaan sulit yang dilemparkan wartawan, tapi bagaimana Boyan Hodak ikut turun tangan membantu kaptennya menjawab. Dan tahukah kalian apa jawaban Boyan Hodak? Do you think they will call him if he doesn't play 100%? But I'm not sure that they put the lineup yet. They didn't send the number of players that they will call. So tomorrow we need to be the best. Then he will maybe get called. Apakah dia akan dipanggil jika tidak bermain 100%? Saya tidak yakin. Karena sejauh ini tim kepelatihan timnas belum merilis daftar resmi pemain untuk menghadapi Arab Saudi. Jadi besok dia harus tampil maksimal. Baru setelah itu mungkin dia akan dipanggil. Kurang lebih seperti itu kata Boyan Hodak. Jika kita renungkan, kalimat ini bukan hanya jawaban diplomatis. Itu adalah pesan mendalam dari seorang pelatih kepada anak asuhnya. Sebuah peringatan halus bahwa Mark Klok tidak boleh menyimpan tenaga, tidak boleh bermain setengah hati untuk Persib. Walaupun namanya sudah tercantum dalam daftar Garuda Calling, posisi Klok di timnas sama sekali belum aman. Laga krusial melawan Bangkok United justru menjadi medan pembuktian terakhir. Sebuah panggung di mana tim kepelatihan timnas akan menilai apakah Mark Klok benar-benar layak masuk ke daftar inti melawan Irak dan Arab Saudi, atau hanya sekadar turut serta tanpa benar-benar dipercaya. Dan yang terjadi, Mark Klok benar-benar menjawab semua keraguan itu dengan cara paling elegan. Ia tampil memukau di lapangan, meski beberapa kali terlihat menahan sakit. Kalau pemain lain mungkin akan memberikan gestur untuk segera diganti, demi menjaga kondisi fisik, demi tetap bugar saat ia terbang ke Arab Saudi. Namun tidak dengan Mark Klok. Ia tahu, jika bukan hari ini ia membuktikan diri, maka kesempatan untuk masuk daftar inti timnas bisa melayang. Dan kita semua menjadi saksi. Dari sisi kanan lapangan, Klok menghadirkan sebuah pertunjukan. Backheel pass brilian yang membuka ruang bagi William Barros, lalu diselesaikan dengan sempurna oleh Andrew Yung, menjadi gol penting untuk Persib Bandung. Di momen itu, Klok bukan hanya bermain untuk klubnya, bukan hanya menepis rasa sakit, tapi juga menegaskan bahwa ia adalah petarung yang layak berdiri di panggung besar, membela merah putih dalam perang hidup mati menuju Piala Dunia. Kalau dipikir-pikir, aneh juga bagaimana bisa klub seperti Persib Bandung punya begitu banyak haters. Coba lihat dari sisi skuadnya saja. Persib benar-benar meningkatkan daya tarik sepak bola Indonesia di level tertinggi. Mereka berhasil menghadirkan pemain diaspora berkelas yang hari ini begitu dicintai publik sepak bola tanah air. Seperti Eliano Reinders dan Tom Hai. Sesuatu yang dulu untuk dibayangkan saja terasa sulit. Di saat banyak klub masih bergulat dengan skandal penunggakan gaji, Persib tetap berdiri dengan manajemen yang sangat profesional. Dan yang lebih luar biasa, di tengah hujan kritik, di tengah beban sebagai tim yang paling banyak dibenci, justru Persiblah yang kini menjadi penggendong Super League di kancah internasional. Setelah sukses menahan imbang raksasa Lion City Sailors dan kemudian menumbangkan Bangkok FC dengan kemenangan meyakinkan, Persib tak hanya membuka jalan menuju babak selanjutnya.
Lebih dari itu, Persib telah mengangkat martabat sepak bola Indonesia di mata Asia. Kemenangan ini membuat peringkat Liga Indonesia terdongkrak naik, bahkan berhasil menyalip Liga Kamboja. Sebuah capaian yang terasa begitu manis, karena jujur saja selama ini posisi Liga Indonesia yang berada di bawah Kamboja adalah noda, aib yang selalu menghantui. Dan kini Persiblah yang menghapus aib itu, mengubahnya menjadi kebanggaan. Kita tentu masih ingat pekan lalu Persib diremehkan, dihujat habis-habisan usai menelan kekalahan dari Persita. Saat itu klub ini benar-benar direndahkan, seolah tak punya harga diri. Bayangkan di tanah airnya sendiri Persib jadi sasaran kebencian. Supporter rival bahkan netral sekalipun tak segan menumpahkan caci maki. Namun ironisnya di balik semua hujatan itu, justru Persiblah yang berdiri paling depan, berjuang mengharumkan nama Indonesia di level Asia. Pertanyaannya sederhana, apa tak lelah punggung Persib terus-menerus menggendong satu liga sendirian? Jadi kebencian itu sebenarnya tanda apa? Tanda iri atau justru pengakuan tak langsung bahwa Persib adalah poros kekuatan yang tak bisa mereka abaikan? Apakah kalian masih ingat? Pekan lalu Mark Klok sempat melontarkan sebuah cyber kocak kepada Frans Putros. Kamu main di Indonesia kan sekarang? Dia bilang ya, terus mau main di sini lagi. Oke, jangan menang. Nah, usai laga Persib melawan Bangkok FC, giliran Frans Putros yang membalas cyber itu. Tapi menariknya, targetnya bukan lagi Mark Klok, melainkan Eliano Reinders. Ceritanya begini, saat hendak meninggalkan lobi hotel, Eliano yang berjalan tepat di belakang Putros tiba-tiba melontarkan kalimat tantangan ke Putros, "I will fight." Dan yang mengejutkan, Putros yang selama ini dikenal pendiam, bahkan cenderung introvert, langsung saja terpancing. Ia menoleh, menepuk pundak Eliano, lalu menjawab dengan gestur penuh tantangan sambil berkata, "This guy, I wanna fight." I will fight. Yeah, this guy I want to fight. Good luck bro. Akhirnya kita bisa melihat sisi lain dari Frans Putros. Sosok yang biasanya sedingin kulkas, ternyata bisa juga dibuat jahil ketika berhadapan dengan Eliano. Dan yang lebih menarik lagi, ada kemungkinan keduanya benar-benar akan saling berduel di sektor sayap saat timnas Indonesia bentrok dengan Irak. Bayangkan segila itu skuad Persib. Dan punggawa Persib itu adalah tulang punggung bagi dua timnas. Inilah duel yang kita nantikan. Eliano dengan energi mudanya yang meledak-ledak, berhadapan langsung dengan Putros yang terkenal keras kepala dan sulit ditembus. Namun harapan kita sederhana. Semoga kali ini Eliano mampu memenangkan pertarungan itu. Atau siapa tahu, Putros justru kembali menunjukkan jurus rahasianya yang sering membuat lawan lega. Ya, kartu merah yang menjadi ciri khasnya. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, perbedaan besar itu kini nyata adanya. Persib musim ini benar-benar berbeda dari musim-musim sebelumnya. Dulu setiap kali mendekati FIFA Matchday atau laga timnas, suasananya terasa hampa, sepi, karena tak ada satupun punggawa Persib yang dipanggil membela Garuda. Namun hari ini segalanya berubah. Lihatlah Mark Klok, Beckham Putra, hingga Tom Hai semuanya berdiri, memohon doa dan dukungan bukan hanya untuk Persib, tapi untuk seluruh negeri. Mereka sadar tanggung jawab di pundak mereka kini jauh lebih besar. Bukan sekadar menjaga kehormatan klub, tapi juga mengawal mimpi 270 juta rakyat Indonesia menuju panggung Piala Dunia. Bayangkan betapa gilanya Persib ini. Bukan hanya berjaya sebagai raja di Liga Indonesia, tapi para punggawanya pun kini dituntut memberikan kebahagiaan untuk seluruh bangsa. Memberikan kado paling indah yang pernah kita impikan, yaitu lolos ke pentas tertinggi sepak bola bernama Piala Dunia. Dan pada akhirnya kita dan semua publik sepak bola Indonesia harus jujur mengakui, musim ini Persib Bandung bukan sekadar klub sepak bola. Ia adalah cermin dari perjuangan. Ia adalah lambang bahwa ketika semua orang mencibir, menghujat, bahkan meremehkan, justru dari titik itulah lahir kekuatan yang mampu menggetarkan Asia. Bayangkan, klub yang begitu sering dipandang hanya sebagai musuh bersama di tanah air, kini justru yang paling keras menanggung beban martabat Indonesia di level Asia. Di saat banyak klub lain masih sibuk dengan masalah internal, dengan gaji yang tak kunjung dibayar,
atau sekadar dengan drama di luar lapangan, Persib justru menaruh dadanya di garis depan, menantang klub-klub terbaik Asia. Lalu coba lihat siapa saja yang mereka bawa. Mark Klok dengan jiwa kepemimpinannya, Beckham dengan darah mudanya, Tom Hai dengan elegansi Eropanya, hingga Eliano yang berani menantang siapapun, bahkan Frans Putro sekalipun. Ini bukan sekadar skuad, ini adalah kumpulan pejuang yang siap bertarung di dua medan, membela biru Maung Bandung dan merah putih Garuda. Dan mungkin disitulah letak keindahan sepak bola. Sebuah klub yang paling banyak dibenci, justru yang paling keras bekerja untuk membuat kita semua bangga. Sebuah klub yang sering dijadikan bahan olokan, justru yang hari ini menghapus noda aib Liga Indonesia yang pernah berada di bawah Kamboja. Pertanyaannya sederhana, apalagi yang kalian butuhkan untuk mengakui kebesaran Persib? Apalagi yang kurang dari sebuah tim yang sanggup mengangkat harkat Liga, membawa bintang diaspora, sekaligus mengirimkan tulang punggung bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia? Persib hari ini bukan hanya raja di Liga 1. Persib adalah panggung yang rela memanggul beban satu liga, sekaligus bahu yang menopang mimpi 270 juta rakyat. Dari Bandung untuk Nusantara, dari Stadion GBLA hingga panggung dunia, Persib telah menegaskan dirinya sebagai mercusuar. Dan ketika nanti Garuda benar-benar berdiri di panggung Piala Dunia, jangan lupa, sejarah akan mencatat salah satu fondasi terkuatnya lahir dari Persib Bandung. Klub yang dicaci, tapi justru jadi alasan kita bisa kembali menegakkan dada sebagai bangsa pecinta sepak bola. Karena pada akhirnya, kebencian akan hilang, hujatan akan lenyap, tapi warisan, keberanian, dan pengorbanan para punggawa Persib untuk negeri ini, itu akan abadi. Inilah Persib, bukan sekadar klub, tapi poros, nafas, dan nyali sepak bola Indonesia.